Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel BDR, Belajar dari Rumah. Kali ini kita akan sharing tentang mata pelajaran Siskom atau Sistem Komputer, tentang KD1 atau kompetensi dasar 1, yaitu memahami sistem bilangan, ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, pada KD1 ini ada 3 subbab atau 3 pembahasan sebagai pengantarnya. Ada pengertian sistem komputer itu sendiri, ada gambaran umum sistem bilangan, dan ada pembahasan tentang sistem bilangannya yang meliputi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Baik, kita mulai untuk poin yang pertama atau poin A tentang pengertian sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya gitu. Kenapa disebut sistem komputer? Karena tadi ya lebih dari satu elemen yang terhubung atau saling bekerja sama. Nah, elemennya apa saja yang menjadi yang ada pada sistem komputer itu? Nah, ada 3 macam elemen pembangun dari sistem komputer itu sendiri. Yang pertama ada hardware. Nah, hardware ini, hard itu kan keras ya. Nah, jadi hardware itu merupakan perangkat keras komputer di mana dia mempunyai wujud secara fisik ya, jadi bisa diraba dan bisa disentuh, bisa dilihat dan bisa disentuh gitu ya. Nah, si hardware ini dia terbagi ke dalam 4 golongan. Ada yang termasuk input device atau perangkat masukan, di mana si input device ini dia fungsinya untuk memasukkan data. Contohnya apa nih input device? Contohnya ada keyboard. Ya, keyboard ini kan kita masukin ya, kita ketikin karakter apa gitu. Nah, nanti akan muncul di layar. Nah, itu si keyboard itu fungsinya untuk memasukkan data. Nah, terus ada lagi misal scanner. Kita mau copy dokumen ya, kita scan, terus nanti softnya tersimpan di komputer. Nah, si scanner ini fungsinya untuk memasukkan data tadi. Nah, terus yang kedua ada output device atau perangkat keluaran, di mana si output device ini fungsinya untuk menampilkan hasil. Misalnya apa? Misalnya monitor. Nah, monitor tadi ya saya ceritakan kalau kita ngetik di keyboard, terus nanti monitor yang menampilkan apa yang kita ketikkan tadi. Terus contoh lain dari output device ini sendiri adalah printer misal. Nah, printer ini dia menampilkan hasil berupa hard copy-nya ya, atau berupa kertasnya gitu. Nah, selanjutnya ada processing device atau perangkat pemrosesan. Processing device ini itu semua perangkat yang ada pada CPU yang ada di dalam komputernya itu sendiri ya, mulai dari memori, VGA, dan lain-lain ya yang ada di dalamnya seperti itu. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memproses data-data yang tadi dimasukkan untuk kemudian bisa ditampilkan sesuai dengan permintaan penggunanya seperti itu. Nah, yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan ini ya fungsinya untuk menyimpan. Misalnya ada flash disk, ada hard disk, ada CD mungkin ya seperti itu. Nah, terus yang kedua, elemen yang kedua itu ada software. Software ini, soft itu kan lembut ya atau lunak. Jadi software itu bisa diartikan perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk secara fisik seperti hardware ya. Atau software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Nah, si software ini juga dibagi ke dalam beberapa kelompok,
Yang pertama ada operating system ya, atau sistem operasi. Nah, sistem operasi itu merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi itu merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk mengontrol atau memanage perangkat keras, untuk memanage perangkat keras ataupun aplikasi-aplikasi lain yang nanti berjalan di atas sistem operasi ini. Nah, contohnya apa nih yang termasuk ke dalam kelompok sistem operasi? Ada Microsoft Windows, ada Linux, ada macOS, ada Android, ya seperti itu. Selanjutnya ada program aplikasi atau application program. Nah, program aplikasi ini adalah program software yang fungsinya untuk mengerjakan suatu perintah tertentu. Misal contohnya kayak untuk mengerjakan gambar atau mengolah gambar, ada Adobe Photoshop, ada Corel Draw. Nah, terus untuk mengerjakan atau mengolah angka ada Excel ya. Untuk mengolah kata ada Word gitu, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh program aplikasi. Selanjutnya ada utility program atau program tambahan. Nah, kalau program tambahan ini tugasnya biasanya untuk menjaga atau melindungi sistem komputer itu. Contohnya apa? Contohnya antivirus, defreeze atau CC cleaner dan lain-lain seperti itu ya. Terus yang terakhir ada programming language atau bahasa pemrograman. Ini merupakan salah satu bahasa yang biasanya digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah komunikasi antara manusia dengan komputer gitu ya, untuk bikin program lah intinya seperti itu. Nah, itu contohnya apa programming language ini. Nah, nanti kalian akan mengenal PHP atau PHP, ada Java, ada Python, Perl, C dan lain-lain seperti itu. Itu contoh dari programming language. Nah, oke. Yang ketiga, elemen sistem komputer itu ada brainware. Brain itu otak ya. Jadi brainware itu adalah orangnya, orang yang menggunakan komputer itu sendiri. Nah, ini pun dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Ada yang termasuk sistem analis. Sistem analis ini dia orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian atau perencanaan pada saat akan membuat sebuah software atau aplikasi. Nah, biasanya dilakukan analisa dulu, nanti kebutuhan sistemnya itu seperti apa, dirancangnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini dikerjakan oleh sistem analis. Nanti hasilnya atau eksekusinya itu akan dikerjakan oleh programmer. Jadi si programmer ini dia orang yang mempunyai keahlian untuk menuliskan program-program sehingga menjadi satu sistem yang jadi atau satu software yang jadi gitu. Selanjutnya ada administrator. Administrator itu orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Jadi ya di atas operator lah ya. Kalau operator itu penggunanya. Jadi pengguna akhirnya itu dikatakan sebagai operator. Oke, itu 3 elemen yang ada pada sistem komputer ya. Ada sekali lagi ada hardware, ada software dan ada brainware. Nah, oke, selanjutnya ada siklus pengelolaan data. Jadi seperti apa sih tadi hubungan antara si input device, processing dan output serta storage. Nih, ini ada bagannya ya. Ini ada proses input. Tadi ketika si brainware atau pengguna itu memasukkan data, misal baik melalui keyboard maupun lain-lainnya gitu ya, kita masukin datanya, nanti si data itu masuk ke dalam pemrosesan. Nanti hasil pemrosesan ini akan ditampilkan di device output. Misal
monitor ya, bisa ditampilkan di monitor atau berupa hardnya tadi ya, berupa kertas tadi. Nah, lalu hasil pemrosesan juga nanti bisa disimpan di storage atau di penyimpanan seperti itu. Nah, itu siklus pengelolaan data pada komputer ya. Nah, selanjutnya ada gambaran umum sistem bilangan. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang sistem komputer ya. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan sistem bilangan? Secara garis besar nih, secara dasarnya itu komputer itu pada dasarnya dia hanya paham dengan dua karakter saja, yaitu 0 dan 1. Jadi sebetulnya antara manusia dengan komputer itu punya satu gap, yaitu perbedaan bahasa. Jadi bahasa manusia itu pada dasarnya nggak difahami oleh komputer, karena tadi itu ya, komputer hanya paham 0 dan 1 saja. Nah, jadi melalui sistem bilangan ini itu menjadi salah satu proses pengkonversian bahasa manusia ke dalam bahasa yang bisa difahami oleh komputer, sehingga si komputer ini bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh manusia atau penggunanya gitu. Itu makanya nanti kita akan mengenal proses proses konversinya seperti apa. Nah, misal kita mau menampilkan hello. Nah, ini prosesnya seperti apa sih sampai si komputer ini bisa menampilkan hello gitu. Karena pada dasarnya kan komputer tadi itu hanya paham 0 dan 1 itu. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana proses konversinya pada materi sistem bilangan. Nah, seperti itu. Ini sebagai pengantar saja. Nanti di sistem bilangan itu ada dibahas 4 jenis bilangan ya. Ada yang desimal, ada biner, ada oktal, sama heksadesimal. Nah, bilangan desimal ini dia mempunyai radix. Radix itu digit ya, ada 10 digit yang digunakan. Simbolnya itu diwakili oleh D atau 10. Terus angka dasarnya atau simbol dasarnya ada 0, 1 sampai 9. Ini biasanya bilangan yang digunakan pada pembelajaran matematika juga ya, desimal. Nah, ini contohnya misal kayak penulisan 125. Nah, di ujungnya ada D-nya atau ada 10-nya. Ini biasanya harusnya dituliskan sedikit lebih bawah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan desimal seperti itu. Terus yang kedua ada bilangan biner. Bilangan biner mempunyai radix atau digit 2. Apa aja? Ada 0 dan 1. Ini untuk simbolnya biasanya diwakili dengan B atau 2. Jadi di ujungnya kayak gini, 011B gitu di ujungnya. Ini menunjukkan bahwa bilangan tersebut termasuk bilangan biner. Selanjutnya ada oktal. Oktal itu radixnya atau digitnya ada 8. Simbolnya itu O atau angka 8. Angka dasarnya itu 0 sampai 7. Nih contohnya ini harusnya bukan 8 ya, 7, 257 O. Nah, itu menunjukkan angka tersebut termasuk bilangan oktal. Nah, yang terakhir ada heksadesimal. Itu radixnya atau digitnya ada 16. Simbolnya H atau 16. Itu yang angka dasarnya ada 0 sampai 9 dan huruf A sampai F ya. Misal contoh ada 3, 4B, 6A, di belakangnya nanti ditulis di sininya di bawah H gitu. Itu menunjukkan bahwa bilangan tersebut termasuk bilangan heksadesimal. Nah, untuk pengantarnya cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana proses pengkonversiannya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Silahkan kalian pelajari lagi ditambah dengan sumber-sumber lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Wiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.